Anak itu akan belajar paling banyak sebelum belajar di ketemu teman-teman yang lain itu di rumah. Kemana suami menghadapi istri atau sebaliknya, atau orang tua menghadapi anak, itu bagus. Bapak Ibu bisa follow ya. Oke, nanti beliau akan memperkenalkan tentang siapa beliau dan seterusnya, karena saya takut salah memperkenalkan. Oke, waktu dan tempat saya silakan Pak. Terima kasih. Izin saya berdiri Bapak Ibu ya. Iya, saya lebih suka berdiri dan saya tuh orang yang suka jalan-jalan. Jadi saya nggak suka cuma di belakang meja dan saya suka jalan-jalan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memulai materinya pada pagi siang hari ini, izinkan saya bertanya lebih dulu Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang usia pernikahannya masih balita, bawah 5 tahun? Ada? Usia pernikahannya bawah 5 tahun? Oh ya, satu yang aku. Yang aku satu orang. Ada lagi? Oh 2, oke baik, terima kasih. Jalannya masih panjang ya Bapak Ibu ya. Yang usia pernikahannya 6 sampai 15 tahun. 20-30% mau lebih ya. Yang usia pernikahan 16 sampai 30 tahun. 16 tahun sampai 30 tahun. Oke, baik. Berapa banyak yang tangannya lagi pegel jadi nggak bisa angkat tangan? Iya. Berapa banyak di sini Bapak Ibu yang anaknya lebih dari 2? Yang anaknya baru 1? Oh, baru 1. Oke, baik. Yang anaknya 2 atau 3? Oh, oke. Yang anaknya 4 atau lebih? Putih ya Ibu ya. Oke, ya. Atau lebih. Baik. Ya. Siapa di sini Bapak Ibu yang aku terus terang punya anak dari waktu pandemi kemarin? Hasil ngumpul di rumah ya. Gak kemana-mana. Baik Bapak Ibu. Nah, siapa di sini Bapak Ibu yang setuju dengan saya atau yang berpendapat bahwa menjadi orang tua itu gampang susah? Siapa yang mengatakan bahwa menjadi orang tua itu susah gampang? Kalau gampang susah itu gampangnya di awal, susahnya belakangan. Tapi kalau susah gampang itu susahnya di awal, gampangnya belakangan. Saya tanya sekali lagi ya, siapa di sini mengatakan bahwa jadi orang tua itu gampang susah? Oke. Siapa di sini mengatakan jadi orang tua itu susah gampang? Siapa yang mengatakan jadi orang tua itu susah terus? Ayo. Jujur, nggak apa-apa. Susah terus. Ada? Nggak ada yang berani ngaku gitu ya. Nah Bapak Ibu, ya, perkenalkan tadi nama saya Imam sudah disebutkan dan saya ini memang Direktur Eksekutif dari Family First Indonesia. Family First Indonesia adalah sebuah lembaga pelayanan keluarga. Kami hadir melalui talk show radio setiap hari Senin dan Jumat secara streaming. Kami kerjasama dengan sebuah sponsor dari perusahaan kesehatan yang memiliki mini studio dan dipancar luaskan dan dirilai di 20 stasiun radio seluruh Indonesia. Lalu kemudian setiap Sabtu ketiga kami juga kerjasama dengan Radio Suara Gracia di Cirebon. Lalu kemudian kami hadir disebutkan di Instagram. Bapak Ibu kalau punya Instagram bisa follow @Family First Indonesia. @Family First Indonesia. Lalu kemudian juga ada 2 akun Instagram. Satu lagi adalah @Hati Yang Gembira. Hati YG Gembira. Kalau Hati Yang Gembira lebih banyak bicara soal motivasi secara Kristen gitu ya. Tapi kalau Family First Indonesia banyak tips-tips tentang parenting, tentang pasutri. Kami juga memberikan seminar-seminar, kami juga memberikan pelatihan-pelatihan, dan termasuk pada siang hari ini kita akan bicara tentang menjadi orang tua. Bapak Ibu Saudara, saya sendiri sudah berkeluarga. Bulan November nanti saya dan istri akan merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-25. Tuhan percayakan 3 orang anak. Yang pertama Michael, yang paling besar, kelihatan dari badannya juga paling besar.
Tahu yang mana ya Bapak Ibu ya? Nah, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Kalau di layar berarti sebelah kanan gitu ya. Itu Michael 23 tahun sudah lulus S1 dan sudah bekerja, masih jomblo. Anak saya yang kedua 19 tahun sedang kuliah semester 3. Ini juga jomblo tapi jangan dulu ya, biar kuliah dulu. Lalu yang paling kecil Jennifer 17 tahun kelas 3 SMA. Dan kami tinggal nggak jauh dari sini, kami tinggal di Gading Serpong Bapak Ibu. Ya, nggak jauh, jauh itu Bali jauh, ya, Jogja itu jauh, ya. Kalau Gading Serpong hanya 1 jam dari perjalanan ya, cukup dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang tua memang tidak mudah. Saya tahu jadi orang tua itu nggak gampang. Tapi saya dan istri tidak kebayang sama sekali bahwa salah satu kesulitan kami menjadi orang tua adalah cariin sepatu buat anak. Karena anak saya paling besar itu Michael itu ukuran sepatunya 49. Ya. Waktu ukuran sepatunya 46 aja udah nusahin Bapak Ibu. Harus keliling 2 mall. Hampir nggak ketemu ukuran sepatu 46. Jadi kalau beli mesti secara online dan harus cari yang custom. Maksudnya dibuat secara khusus. Anak saya yang kedua, Daniel, 19 tahun, ukuran sepatunya 47 Bapak Ibu. 47. Saya nggak akan pernah lupa suatu ketika kami belikan dia sepatu ukuran 45 atau 46. Baru sebentar dia bilang, papi udah nggak cukup. Aduh masih sayang banget, masih bagus. Tapi mau nggak? Boleh. Dan nanti saya mikir, ini dunia kebalik. Dulu itu biasanya orang tua punya orang tua dilungsurin ke anak, ini nggak punya anak dilungsurin ke ayahnya. Gitu. Jadi kebalik. Tapi itulah keluarga kami. Nah, menjadi orang tua Bapak Ibu Saudara, mau nggak mau, suka nggak suka, dari Pak Peter sudah memberikan satu fondasi yang baik sekali. Ada banyak teknik, ada banyak cara, ada banyak teori-teori bagaimana menjadi orang tua. Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu bisa Google, Bapak Ibu bisa ikutin berbagai nasihat-nasihat. Tetapi nasihat terbaik, arahan terbaik untuk menjadi orang tua, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 22 ayat 6 dikatakan begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya coba kutip beberapa terjemahan bahasa Inggris yang semakin mempertajam. Maksudnya apa? Point your kids in the right direction. Maksudnya tunjukkan arahnya. Jadi bukan cuma didiklah, bukan cuma mendidik, tapi tunjukkan arahnya. Anak-anak itu harus kita kasih tahu cara hidupnya seperti apa. Kita harus tunjukkan caranya, tunjukkan jalannya. Karena anak-anak itu tidak punya satu pengetahuan yang baik, dan yang buruknya mana. Bapak Ibu, ketika manusia pertama ada dan harus diciptakan segala serupa dengan Allah, maka manusia itu punya pola pikir, punya sikap hati yang benar seperti Tuhan, secitra dengan Allah sendiri. Tetapi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, maka manusia yang berikutnya termasuk kita saat ini gak bisa otomatis bisa baik. Saya ulangi ya, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, maka manusia termasuk kita saat ini, termasuk anak-anak kita, itu gak bisa otomatis langsung baik. Kenapa? Karena natur dosa asal dari Adam dan Hawa itu sudah merusak tatanan, merusak gambaran citra Allah dalam diri manusia yang harusnya kita miliki. Itu kenapa saya termasuk tidak setuju dengan sebuah teori psikologi yang mengatakan bahwa anak itu lahir seperti kertas putih, polos, harus tulis-tulisnya. Enggak seputih itu anak-anak itu. Kalaupun putih ya putih agak-agak, kalau orang Jerman bilang agak-agak mangkak dikit. Ya, mangkak itu gimana ya? Agak-agak berwarna gitu. Loh Pak, masa si anak kecil kan nggak mengerti dosa Pak? Betul. Tapi dia punya potensi untuk melakukan perilaku yang
tidak sesuai firman Tuhan. Contoh paling konkret Bapak Ibu, saya beberapa kali ngajak anak-anak saya ketika mereka masih kecil ke tempat bermain di mall, gitu ya. Dia main satu permainan, dia masih umur 2 tahun, dia main satu permainan, asik banget dia mainin. Terus dia taruh mainannya, lalu kemudian dia ambil mainan yang lain, dia main mainan yang lain, dan gak lama kemudian ada anak lain yang datang, yang baru masuk ke arena bermain itu, dan kemudian dia ambil mainan yang tadi mau dimainkan. Anak saya langsung taruh mainan yang dia mainkan, dia kembali lagi ke mainan yang tadi, terus direbut. Punyaku. Menurut Bapak Ibu, siapa yang ngajarin? Ini 1,5 tahun, 2 tahun Bapak Ibu. Saya sama istri saya nggak pernah ngajarin kayak gitu. Naluri mereka langsung punyaku. Sulit untuk anak berbagi, harus kita yang ajarin, betul nggak? Nggak boleh nih. Berbagi, gantian, giliran, kita mesti ajarin yang benar bagaimana. Karena itu Bapak Ibu, saya dan teman-teman tidak setuju dengan kalimat seperti ini, biarin aja masih anak-anak. Nanti mereka tahu sendiri kok gedenya. Nggak bisa kok. Tugas kita jelas banget untuk kita bangsa. Point your kids in the right direction. Tunjukkan jalan yang benar. Harus dikasih tahu lewat mana yang benar. Tadi saya ditanya oleh Bu Vera, ditanya oleh Pak Peter gitu. Susah nggak tadi kesini Pak? Oh nggak susah. Puji Tuhan sekarang ada petunjuk yang namanya Mbah Google. Tadi cucunya, gitu ya. Di Google Maps, gitu. Dikasih tahu 200 meter belok kanan. 600 meter belok kiri, 500 meter berhenti di situ, misalnya gitu ya. Dikasih tahu, makanya tadi nggak susah menemukan tempat ini. Kalau dulu saya masih ingat banget, gitu ya, zaman saya awal pelayanan diundang memberikan retreat, gitu ya, harus coba kirim undangan pakai fax. Yang ngalamin berarti kita seumuran, gitu ya. Kirim pakai fax. Lalu ini Wisma ini tempatnya sebelah mana? Ada petanya enggak? Digambarin pakai peta. Digambarin. Wah, saya langsung melihat, dari Jalan Raya Puncak belok kanan dekat nih. Cuman belok sini nyampe gitu ya. Waduh, gambarnya doang yang dekat Bapak Ibu. Begitu dijabani, ini belok kanan, mana belok kanannya gitu ya. Ada tulisan Wartel Nina, mana Wartel Nina? Wartel Ani, oh bukan, Wartel Nia. Oh jangan-jangan Wartel ini, jangan-jangan salah nulis. Kita bingung-bingung, kita nggak ngerti arah. Tapi sekarang ada Google Maps, dia langsung tunjukin arahnya dengan jelas. Bahkan kasih tahu dalam 200 meter belok kanan. Point your kids in the right direction. Nah, ada terjemahan lagi bahasa Inggris lagi, mohon maaf ini saya bukannya sok bahasa Inggris, tapi terjemahan ini membantu mempertajam pemahaman kita. Start the children off in the way they should go. Mulai dari kanak-kanak, awali dari anak-anak. Awali dari anak-anak, supaya dari kanak-kanak mereka sudah berjalan di jalan yang benar, di jalan yang seharusnya. Jadi didik anak itu Bapak Ibu, jangan tunggu kalau udah pakai seragam putih, biru, udah SMP. Oh nanti udah kelas 5, kelas 6 baru diajarin. Ini anak-anak biarin aja. Wah, anak dorong temennya, anak nyengkat temennya. Oh nggak apa-apa, maaf ya masih anak-anak ya. Baru kenalan gitu ya, tiba-tiba anaknya langsung marah. Ketemu sama anak lain langsung marah, langsung samperin dorong. Terus dia ketawa-ketawa, dia balik lagi. Terus mamanya dari anak ini, oh maaf ya, namanya juga anak-anak. Saya ngerti, dalam hati saya bilang, kalau saya jadi orang tuanya, itu anak saya bagus pulang. Bagus pulang, setengah jam. Terus saya ingat lagi, anaknya nggak salah, baru umur 3-4 tahun, mamanya yang bagus ulang. Kita nggak bisa lagi Bapak Ibu dengan berlindung dengan kata-kata masih anak-anak. Justru karena masih anak-anak harus diajarin yang benar.
Kalau nanti Bapak Ibu mau mencoba mendisiplin, mau mendidik anak ketika mereka sudah SMP, SMA, telat. Itu kenapa banyak anak orang tua yang bingung SMP, SMA masih berantem sama anaknya. Kenapa? Karena telat mulainya. Anaknya sudah terlanjur punya keinginan, sudah punya kebiasaan, sudah punya pola pikir, agak susah untuk diperbaiki. Jadi kalau mau didik anak dari awal, dari kecil diajarin yang benar. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Kalau di sini Bapak Ibu ada yang masih punya kesempatan punya anak lagi, dengar baik-baik. Ini kebiasaan saya dan istri yang kami bangun sejak 3 anak kami dalam kandungan istri saya. Begitu istri saya positif hamil, tiap malam, katakan sama-sama tiap malam. Tiap malam. Selain doa, saya bacain firman buat anak. Kalau saya pas lagi pelayanan keluar kota, istri saya yang bacain firman buat anak. Loh, kenapa Pak? Penelitian membuktikan anak-anak bayi yang mendengarkan lagu klasik katanya lebih cerdas daripada bayi yang nggak dengerin lagu klasik. Dengan kata lain, penelitian ngomong gini, bayi itu sejak dalam kandungan sudah bisa dengar. Halo? Karena itu dari awal kita perkataan firman, kita bacain firman Tuhan supaya fondasi firman itu sudah ada dalam otak mereka, Bapak Ibu. Sambil mereka bertumbuh dalam kandungan ibunya, sambil nanti otaknya makin bertumbuh, paling tidak benih-benih firman itu serta berikan. Ini termasuk start the children off in the way. Jadi sudah mulai menabur, sudah mulai nabung. Nabung apa? Firman. Jangan satu Alkitab, jangan kebanyakan bacainnya. Mungkin 1 pasal dulu nggak apa-apa, atau setengah pasal dulu nggak apa-apa, tapi dibiasakan terus. Apalagi sekarang Bapak Ibu, bersyukurlah di abad ke-21 Bapak Ibu, ya, sudah bisa download Alkitab, sudah ada Alkitabnya, ada suaranya. Betul nggak Bapak Ibu? Ada Alkitab yang ada audionya, tinggal diputar aja, gitu. Didekatkan ke kandungan daripada bayi yang dalam kandungan kita, diperdengarkan suaranya tiap hari, tiap malam. Anak lahir diajak doa, dilibatkan. Ini maksudnya start children off in the way they should go. Dari anak-anak harus dimulai dengan cara yang benar. Pertajam lagi, terjemahan lagi. Train up a child in the way he should go. Train, bukan cuma ngajar, training. Ada ngajarnya, ada prakteknya, ada pendisiplinannya. Itu train maksudnya. Sampai anak itu ngerti benar-benar, nancep. In the way he should go. Maksudnya jalannya seperti apa? Teaching him to seek God's wisdom and will for his abilities and talents. Ajar anak sejak awal untuk mencari, untuk mendekat, untuk mengalami Tuhan. Dari awal, Bapak Ibu. Dari awal. Ya. Jadi untuk membantu Bapak Ibu dan saya untuk kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus tuntut anak kita untuk mengenal Tuhan dari awal. Sebelum anak-anak dengar kata Yesus di sekolah minggu atau di sekolah, maka harusnya anak-anak dengar tentang Tuhan itu dari mulut kita sebagai orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini saya perlu sampaikan ini semuanya? Karena anak zaman sekarang punya tuntutan yang luar biasa, kondisi yang beda sekali. Benar tadi Pak Peter bilang, anak sekarang itu beda sekali dengan anak zaman dulu. Anak zaman sekarang itu menurut berbagai penelitian kurang teladan pemimpin yang baik. Anak sekarang itu nggak cukup cuma diomongin, mereka perlu bukti, perlu lihat, perlu contoh. Prinsip Ulangan pasal 6 mengajarkan berulang-ulang, bukan cuma khotbahnya yang diulang-ulang, tapi juga ada sebuah pengulangan dalam bentuk apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu sama. Itu mengulang-ulang juga. Ada konsisten.
ada integritas. Bukan cuma khotbahnya berulang-ulang Bapak Ibu, tapi apa yang kita ajarkan kepada anak, kita pun sebagai orang tua perlu lakukan, perlu praktekkan. Ya, sama di teknologi digital. Waduh, anak sekarang luar biasa. Saya kalau beli handphone atau dapat berkat dikasih handphone, waduh udah nggak lagi buku manual, udah nggak ada buku manual, jadul buku manual. Saya cuma kasih panggil anak saya, Michael, kebetulan anak saya lulusan IT, Mike, tolong Mike, kamu pelajarin handphone ini, kamu setting yang pas, kamu ini, terus kamu ajarin papi. Hanya dalam waktu setengah jam. Oke, Pi, udah cukup banget. Ya. Aku udah settingin buat papi juga, biar papi makanya gampang, biar papi gampang. Set, fontnya udah aku gedein. Buat, kan papi kan udah, papi kan udah makin ya bertambah gitu ya. Penglihatannya juga makin bertambah, makin berkurang, gitu ya. Rambut juga makin berkurang, jadi perlu huruf-huruf yang besar, gitu ya. Dia ngajarin cepat sekali. Bapak Ibu, sangat teknologi digital tidak bisa tidak. Dan kita nggak bisa bilang teknologi digital itu musuh kita, nggak bisa. Musuh kita bukan teknologi digital, Bapak Ibu. Teknologi digital itu seperti pisau. Pisau itu kalau kita pakai dengan benar bisa untuk potong daging, bisa untuk potong mangga, bisa untuk belah durian, bisa untuk motong, untuk bantu masak, motong kue. Tapi pisau di tangan yang salah bisa untuk begal, bisa untuk merampok. Betul Bapak Ibu ya? Jadi teknologi digital itu netral. Yang salah bukan teknologi digitalnya, tapi cara kita menggunakannya. Nah, anak sekarang sangat dipengaruhi. Apalagi, waduh, ini nggak kelihatan. IQ-nya relatif lebih rendah. IQ itu apa? Emotional quotient. Anak sekarang lebih sulit mengendalikan emosinya. Anak sekarang juga toleransinya agak kurang, empatinya kurang. Makanya saya nggak kaget. Siapa yang tahu ada kasus yang viral belakangan ini? Ada yang tahu, ibu, bapak-bapak? Yang SD itu. Apa? Yang SD Cimanggu. Ya, di Cilacap ya Bu ya. Ya, Cilacap. Ada apa Bu kasusnya Bu? Itu perundungan itu. Perundungan, dibully, juara silat. Iya. Dia punya geng 30 orang anak buah, semua takut sama dia. Gak tahu awalnya gimana, tahu-tahu si anak ini nangis-nangis dipukulin, dihajar. Kelihatan jawarannya, tapi begitu ditangkap polisi kelihatan ciumnya nyalinya. Berapa bulan yang lalu kita dikagetkan ada anak pejabat pajak, ya kan? Waktu dia mukulin mantan cowok daripada pacarnya, dia seperti kesetanan, diinjak kepalanya segala macam. Gak ada rasa bersalah, gak ada rasa menyesal. Bisa ketawa-ketawa, bisa senyum-senyum. Di kantor polisi bisa main gitar. Ya. Di kerangkaian polisi, di kantor polisi bisa bilang begini, tenang bro, tenang. Bilang sama temennya, tenang bro. Besok kita keluar dari sini, bokap gua akan beresin semuanya. Ini jelas contoh anak-anak yang dari awal tidak dididik dengan benar. IQ-nya lebih rendah, gak ada rasa empati, simpati, susah. Apalagi salah arah, ya kan? Anak zaman sekarang kasihan loh Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Ibu yang punya anak sudah SMA, ada beberapa ya. Udah dari TK anak nggak bisa milih loh. Tahu-tahu suruh sekolah di sini. Udah kamu masuk sini aja ya. Kenapa Bu masuk sekolah sini? Deket. Gak jauh. Ada lagi yang bilang murah. Sini aja ya. Sini gurunya bagus-bagus. Gak bisa milih mereka. KB, kelompok bermain. Terus TK. Terus SD sini aja ya. Kenapa? Satu paket. TK, SD, SMP, SMA satu paket. Gitu. Masuknya lebih murah kalau satu paket. Gak bisa milih anaknya. Keterusan ibu-ibu, bapak-bapak, mau lulus SMA, orang tuanya lagi yang milihin, kamu kuliahnya aja ya.
kuliah IT aja, biar gampang cari duitnya. Padahal anaknya IT, matematika aja mati-matian saya belajar. Kok harus belajar IT? Gitu. Mama, aku pengen belajar masak. Masak? Kamu cowok kok masak? Tadi godek kamu dan jangan. Bu, tukang masak paling terkenal, paling enak seluruh dunia itu laki-laki loh. Dan laki-laki tulen, bukan yang godek, bukan yang gitu. Laki-laki beneran. Siapa bilang hanya IT yang bisa jadi orang, bisa jadi berhasil? Kamu masuk dokter aja. Aduh, gimana mau masuk dokter? Lihat darah aja pingsan. Aduh, darah Yesus. Tapi dipaksakan. Saya ingat waktu anak saya Michael mulai masuk kuliah, ada masa orientasi. Hari terakhir orientasi dikumpulkan, dia dan teman-temannya yang satu fakultas pakai seragam biru agak biru tua gitu. Wow, ini anak ITP, satu baris gitu. Oh, itu yang sebelah sana yang banyak itu apa tuh yang banyak itu? Warnanya hijau toska. Ya kayak hijau kursi di belakang ini, kursi yang di belakang gitu kira-kira. Hijau kayak gitu. 3 tahun lebih. Itu apa? Jurusan manajemen. Teman-temanku bercanda, Pi, kenapa? Jurusan manajemen itu jurusannya anak-anak yang nggak tahu mau kuliah apa terus harus kuliah tapi milih manajemen. Ini nggak jelas mau kuliah apa. Mohon maaf kalau lulusan manajemen di sini. Istri saya juga lulusan manajemen sih. Tapi zaman sekarang jurusan manajemen itu dipilih oleh anak-anak yang kebingungan nggak tahu mau kuliah apa. Lalu orang tuanya, ya udah kalau kamu bingung mau kuliah apa, kamu ke manajemen aja. Ya udah nurut. Bapak Ibu, tingkat stresnya tinggi, depresinya tinggi. Bayangin anak SD sering dibeli sama teman-temannya, tiba-tiba dari lantai 4 dia loncat indah. Ada kan kasusnya? Ada. Ya, viral juga di medsos. Teman-temannya ngelihat sampai pada trauma semua. Gampang bunuh diri, gampang gelap mata. Pacaran ditolak, diputus, langsung bunuh diri. Atau ditolak, diputus, langsung kalap. Dia bunuh pacarnya. SQ, apa itu SQ Pak? Spiritual quotient, ini yang bahaya Bapak Ibu. Kecerdasan spiritual mereka. Mereka bisa frustrasi. Mereka bisa ngomel-ngomel. Kelemahannya apa dia? Individualistis, egosentris, nggak bisa fokus, kurang menghargai proses, lebih suka yang instan, pengennya cepet, nggak mau proses. Kadang-kadang istri saya masak, kehabisan telur, kehabisan minyak, minta tolong anak, beliin dong sebentar di minimarket dekat rumah situ. Ya ntar deh. Beliin sekarang dong, butuhnya sekarang nih buat masak. Udah. Loh, udah kapan? Udah. Loh, maksudnya itu kamu keluar rumah, jalan sebentar di minimarket, beli minyak di situ, minta tolong. Ngapain kami? Ini lebih cepat. Tik. Dah. Gitu. Tinggal bayar. Ya. Kurang menghargai proses, pengennya cepat, instan. Apalagi prioritasnya pada uang. Ya, emosinya labil, terlalu tergantung teknologi. Kalau kami ngajak anak makan, nggak nanya gimana, kadang-kadang nanya sih, nggak nanya makan enak apa enggak. Nomor 1, ada wifi-nya enggak? Kudu kalau nggak ada wifi. Kalau ada wifi itu kudu. Kalau listrik mati, ya di perumahan kami di Gading Serpong masih ngalamin Bapak Ibu. Listrik mati, nggak cuma di daerah sini aja. Ngomel-ngomel, kenapa? Wifi-nya mati. Paket datanya ini susah sinyal di sini. Ayo pengen keluar, gitu. Generasi Alpha itu generasi anak-anak yang lahirnya 2010, 2025. Apa ciri-cirinya? Lebih cepat nangkap pelajaran yang sifatnya komputer.
Kalian spesifikasi lebih cepat informasi karena makin lekat dengan dunia digital, apalagi kritis, informatif. Dulu orang tua kita kalau ngomong sama kita, pokoknya oh ya siap laksanakan. Pokoknya oh siap jenderal laksanakan, komandan. Sekarang kita ngomong sama anak kita, pokoknya, kenapa pokoknya? Kenapa harus pokoknya? Kenapa nggak pokok deh? Misalnya, kenapa kok harus yang ini? Kenapa nggak ini aja? Kita nggak bisa dengan kata pokoknya sekarang ini. Dan setiap kali anak bertanya kenapa, bukan berarti anak tuh kurang ajar loh Bapak Ibu. Banyak orang tua yang nggak siap loh. Wah kamu tinggal nurut aja kok susah amat sih? Kayak nanya kayak tamu aja. Anak zaman sekarang kritis soalnya. Mereka banyak. Kenapa harus begini? Kenapa nggak bisa ini? Kenapa nggak bisa ini? Ya. Toleran dan fleksibel, inklusif. Ya. Nah ini yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang mendukung LGBT. Ya. Mereka-mereka yang homo, lesbian, itu buat anak-anak muda itu nggak apa-apa. Itu is okay. Itu perkembangan zaman memang ada orang kayak gitu. Nah, saya nggak mau terlalu lama di situ, nanti kita bahas lain kali kalau ketemu lagi ya. Sulit lepas dari digital kelemahannya, cenderung individualis, kurang sosialisasi. Temennya banyak, maksudnya temennya banyak apa? Followernya banyak. Temennya banyak di Discord, teman main gamenya banyak. Saya ajarin kami ajarin ke anak-anak kami, Michael, Daniel, Jennifer, yang namanya teman itu yang bisa kamu pegang, bisa salaman, itu namanya teman. Kalau cuman ketemu nggak pernah ketemu, cuman di laptop, di dunia maya, itu bukan teman. Namanya teman itu pas kita lagi susah, dia nolongin kita, hadir dan nolongin kita, itu teman. Itu teman yang benar kayak gitu. Teman yang benar pas kita lagi lemah, teman yang benar datang, dukung kita, nolongin kita, itu teman yang benar. Kalau cuman teman di medsos, teman di main game, itu belum tentu teman. Jadi kita mesti ajarin pertemanan yang real, ya. Cenderung kurang loyal. Baru setahun kerja pindah, setahun kerja pindah, setahun kerja pindah. Gak bisa setia sama kayak zaman-zaman kita kerja. Bapak Ibu, ini tantangan kita. Nah, apa peran orang tua yang perlu dimiliki supaya orang tua nggak salah menghadapi tantangan zaman, Bapak Ibu? Ya, dengan cepat saja. Saya banyak makan waktu untuk di awal ini. Ya, karena saya bangun fondasi di awal. Yang pertama, perannya apa? Sebagai pemberi semangat, pendorong. Bapak Ibu, persaingan pendidikan semakin tidak mudah. Ya. Anak-anak nggak cuman butuh kita ajarin, kita tegur, tapi perlu kita dorong, kita kasih semangat. Kamu bisa nggak? Pasti kamu bisa. Jangan cuma disalah-salahin. Kamu sih kurang tekun belajar. Kamu sih blow on. Kamu sih ini. Tanpa sadar banyak orang tua yang ketika pandemi kemarin ya ngumpul satu rumah, lalu kemudian cuman tanya sama anaknya, bentuk komunikasinya cuman gini, kamu udah belajar belum? Saya udah dikerjain belum? Ada tugas nggak? Dikumpulin belum tugasnya? Kamu ulangan kapan? Dapat berapa ulangannya? Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Komunikasinya cuma kayak gitu doang. Bapak Ibu, kalau komunikasinya cuma kayak gitu, itu bukan orang tua, itu mandor. Cuma ngecain kerjaan anaknya. Nanti anaknya habis pulang sekolah, kan selalu udah onsite ya, masih capek, baru merem sebentar tidur, malas bener kamu jadi anak. Ayo dong pulang sekolah bantuin orang tua nih. Padahal mungkin mereka harus menghafal sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru. Mungkin mereka habis ada pelajaran olahraga, habis keliling lapangan 5 kali, 10 kali. Buat kita mungkin gak seberapa, tapi buat anak-anak zaman sekarang itu sesuatu banget. Mungkin mereka harus naik turun tangga sekolah kalau sekolah.
Tapi kita sebagai orang tua taunya anak pulang, tenaga bantuan ngerjain kerjaan di rumah. Kalau anaknya nggak mau bantu, kita ngomel-ngomelin. Kita lupa peran kita sebagai orang tua bukan cuma ngecekin kerjaan anak beres apa enggak, tapi kita kasih semangat. Anak yang tiba-tiba biasanya ceria kok tiba-tiba murung, ya ada apa nih? Banyak orang tua yang kaget tiba-tiba anaknya bunuh diri, anaknya tiba-tiba kok nggak mau sekolah, kenapa? Tapi orang tuanya nggak sadar bahwa sebelum anak itu bunuh diri, sebelum anak itu melakukan sesuatu yang kriminal, sebelum anak itu tiba-tiba kabur dari rumah, sudah ada tanda-tandanya. Tapi karena orang tuanya nggak pernah mau peduli sama anaknya, cuma ngecekin tugas, marahin, nggak pernah ngobrol bareng, nggak pernah main bareng, jadi nggak ngerti ada perubahan emosi dari anaknya. Apalagi peran orang tua sebagai panutan, sebagai contoh. Pak, Bu, anak kecil itu, anak-anak dari kecil itu, sebelum mereka ngidolain Messi, Ronaldo dan kawan-kawannya, yang nomor satu mereka lihat orang tuanya dulu. Kenapa ada anak laki kadang-kadang suka pakai lipstik? Karena dia lihat mamanya pakai lipstik, dia pengen niru pakai lipstik. Ini hati-hati nih, ibu-ibu ya. Kalau ada anak laki pakai lipstik tiba-tiba, panas juga kamu ya. Yang gini-gini nih mulai nanam bibit LGBT. Panas juga kamu pakai lipstik ya. Ini pakai rok aja sekarang ya. Ini lucu loh, coba kayak pempelan ini nengok. Laki loh pada lo. Laki orang nih, sudah kasih rok aja. Kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu, itu awal yang membuat anak jadi lama-lama ragu dengan identitas gendernya. Padahal gua laki, tapi kok dikatain sama orang tua, sering ketawain, pantas juga jadi perempuan. Mereka mulai bertanya-tanya, jangan-jangan memang gua perempuan ya? Karena bonyok ya, bokap nyokap bilang gua pantas jadi cewek. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Tapi saya nggak mau melebar ke arah sana, saya balik lagi. Dari mana sih anak laki tiba-tiba bisa merokok, bisa ini, bisa ini? Sebelum Bapak Ibu nyalahin teman-temannya, nyalahin lingkungannya, jangan-jangan karena dari kecil anaknya sendirian berlaku orang keren. Kenapa sih kok anak-anak gampang mukulin, gampang ini? Ada marah dikit, mukulin, apa dikit, mau banting-banting. Ya karena tiap hari dia lihat orang tuanya juga kayak gitu kalau berantem. Oh, berarti kalau marah gitu ya? Cara marahnya tuh kayak gitu ya? Oke, deketin. Jadi Bapak Ibu langsung tegang semua ya. Tapi ini fakta. Ya. Anak itu akan belajar paling banyak sebelum belajar di ketemu teman-teman yang lain itu di rumah. Kalau marah mesti gimana? Kalau pengen sesuatu nggak dikasih mesti gimana? Itu mereka belajar. Dari mengamati teman-temannya, ngamatin nomor satu ngamatin orang tua. Jadi orang tua tuh jadi panutan. Kalau Bapak Ibu pengen anakmu takut akan Tuhan, mulai dari orang tuanya. Jangan supaya takut akan Tuhan, cari gereja yang mengajarkan takut akan Tuhan. Ke gereja paling cuma 2 jam Bapak Ibu. Selebihnya di mana? Di rumah. Cari sekolah Kristen, jadi didik yang benar. Sekolah cuma 6 jam, 7 jam, 8 jam. Seminggu 5 hari sekolah. Selebihnya di mana? Di rumah. Jadi harus dari kita dulu mulainya. Ya, sebagai pemimpin. Pak, kan zaman beda. Meskipun zamannya beda, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua punya banyak keunggulan. Kita punya kebijaksanaan, kita punya pengalaman yang bisa kita omongin ke anak. Tapi ngomongnya jangan gini, nak sini ya, duduk sini. Anaknya sambil makan ciki, duduk sini. Bapak mau ngomong, bapak mau khotbah 15 menit. Tapi sambil ngobrol, sambil makan. Kamu gimana di sekolah? Kalau saya sama anak-anak, kami punya kebiasaan kalau nonton film bareng, nonton nobar, ya,
Kami itu paling senang, bagi saya pribadi ya, waktu paling senang bukan ketika nontonnya Bapak Ibu, tapi setelah keluar dari bioskop, lagi jalan menuju ke mobil, sambil di mobil sebelum pulang. Apa? Diskusinya. Kamu belajar apa dari film tadi? Menurut kamu gimana dari film tadi? Si Iron Man gimana si Iron Man? Si Flash, menurut kamu salahnya di mana tadi? Kamu belajar apa dari situ? Itu diskusi. Nah itu waktu-waktu kita untuk memberikan nasihat, membimbing. Mana yang benar kita ingatkan, ya, mana yang salah kita koreksi. Kenapa kok salah? Karena kan firman Tuhan ngomong begini, oke. Jadi selama ini kita ngomongin nyampe. Sebagai pembimbing, sebagai apa lagi? Sebagai pembimbing yang gimana? Lakukan dengan cara yang bersahabat, lemah lembut, tegas, tapi penuh kasih. Bukan kasar. Harus punya prinsip. Kalau ada salah kita koreksi dengan kasih. Bukan kamu tuh salah. Memang kamu tuh pambodo, kamu dasar jadi pambodo. Jangan gunakan kata-kata itu Bapak Ibu. Kamu salah. Pas di bagian ini kamu salah. Tunjukkan salahnya di mana. Terus kasih tahu yang benar harusnya begini. Kenapa yang ini harusnya yang benar begini? Supaya begini kita jelaskan. Ya. Sebagai teman. Nih, kalau anak sudah mulai masuk masa remaja, anak butuh teman. Bapak Ibu, saya tanya ya, kita dikasih kuping ada berapa? 2. Dikasih mulut berapa? 1. Dikasih kuping 2 supaya apa? Lebih cepat mendengar, lebih cepat mengerti. Setuju Bapak Ibu? Dikasih mulut 1 supaya apa? Lebih lambat berkata-kata, apalagi lambat untuk sesuai firman Tuhan enggak? Kalau anak sudah mulai masuk masa remaja, banyak dengerin. Mereka cerita apa aja, dengerin aja. Oh iya, terus gimana? Saya nggak akan pernah lupa. Ini cerita udah lama banget, tapi saya akan terus ulang terus. Suatu ketika ada seorang mahasiswa KKN di sebuah desa. Dia perhatikan si ibu ini, ya lagi goreng tempe. Terus nanti tiba-tiba anaknya masih kecil berpanggil, bu, kene bu, sini bu. Dia matiin kompornya, disamperin anaknya. Ini apa bu? Anaknya lagi baca buku. Ini apa bu? Dijelasin dengan sabar. Ini apa? Padahal udah dijelasin nggak ngerti, dijelaskan dengan sabar, diladenin. Udah gitu, ya. Bu goreng lagi ya. Iya bu. Dia terusin lagi. Baru goreng besar. Bu selagi bu. Ya udah matiin. Dia dengan sabar diladenin. Dengan sabar dia mundar mandir dari dapur ke tempat anaknya baca buku untuk ngadain anaknya. Terus si mahasiswa sampai selesai. Lalu mahasiswa nanya, bu, kenapa sih bu? Ibu nggak capek ya mundar mandir gitu? Si ibunya bilang gini sambil senyum. Mumpung anakku masih di rumah dan mau dengerin saya masih punya waktu, saya akan ladenin supaya dia puas dapat jawaban yang benar. Nanti sudah akan ada waktunya dia akan pergi sama teman-temannya, dia nggak ada di rumah. Saya udah susah bilangin lagi. Mumpung dia masih dibilangin, saya ajarin dari sekarang. Bapak Ibu, selagi anak-anakmu masih ada di rumah, itu kesempatanmu untuk ngajar yang benar. Bapak Ibu punya waktu jauh lebih banyak daripada guru-guru di sekolah. Mohon maaf, bukan dari guru nggak penting. Saya jelaskan nanti. Bapak Ibu punya kesempatan jauh lebih besar daripada guru-guru sekolah minggu untuk mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Karena hampir tiap hari Bapak Ibu bergaul sama anak-anak. Saya akan tanya gini, Pak, tapi kan kami sibuk Pak. Suami istri sama-sama kerja. Gimana Pak caranya Pak? Saya bilang, menurut Bapak Ibu, didik anak itu penting nggak? Oh ya penting. Kalau untuk sesuatu yang penting, berarti Bapak Ibu harus paksa diri, kasih waktu. Bapak Ibu harusnya hari Sabtu bisa ngerjain yang lain, bisa jalan-jalan, tapi Bapak Ibu kesini karena Bapak Ibu menganggap ini penting. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Bukan karena ada hadiahnya ya Bu ya, bukan ya. Kalau ada hadiah ya Bu. Siapa tahu, saya cek dulu. Karena penting. Karena penting Bapak Ibu mau ada waktu untuk datang ke sini. Sama.
Didik anak itu penting nggak? Didik anak itu penting nggak? Kalau penting, sediain waktunya. Sebelum anak ini nanti sama teman-temannya, bergaul sama teman-temannya, tiba-tiba pergi. Apakah dia pindah keluar kota karena lulus SMA, kuliah di luar kota, atau berpetualang, nggak tahu kemana, seperti bocah petualang, bolang. Kasih nasihat untuk tugas orang tua. Ya, kasih nasihat sesuai firman tentunya. Membentuk percaya diri dan konsep diri, dan ini yang paling penting yang ketujuh. Jadi pembimbing rohani. Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu ini bekerja sama dengan guru sekolah minggu dan guru di sekolah untuk membangun kerohanian. Kami di Family First, kami kerjasama dengan MPK, Majelis Pendidikan Kristen, sebuah lembaga yang mengayomi 7.000 sekolah Kristen di Indonesia. Kami sudah mulai menyuarakan perlu kerjasama antara keluarga di rumah, guru di sekolah, dan gereja. Perlu kerjasama, karena 3 lembaga ini, keluarga, sekolah, dan gereja, punya tujuan yang sama. Tujuannya apa? Mendidik anak menjadi lebih baik. Halo? Betul Bapak Ibu ya? Karena itu perlu kerjasama. Nah, jadi saya senang Bapak Ibu hadir siang hari ini. Saya berdoa, saya berharap, saya mendukung Yayasan Kalvari untuk nanti ke depannya, mungkin nggak tahu 3 bulan sekali, berapa bulan sekali, atau mungkin sebulan sekali di sekolah masing-masing kumpul. Supaya apa? Bisa doa bareng, bisa ada sosialisasi, diskusi, supaya apa yang diajarkan di sekolah bisa diulang di rumah. Supaya Bapak Ibu ngerti, oh di sekolah diajarin ini toh. Supaya ketika Bapak Ibu ngajarin anak, konsepnya sama. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju ya? Siapa yang mendukung untuk pertemuan di sekolah? Kumpul doa. Ya. Sesekali ada seminarnya, siapa yang setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Tuhan catat ya. 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 Dunia sedang menarik anak-anak kita untuk menjauh dari Tuhan. Kalau kita nggak segera tangkap tangan anak kita, gandeng anak kita, bawa kepada Tuhan yang siap menuntut tangan anak kita sampai seumur hidup anak kita. Jadi saya sama istri saya selalu mengulang. Kami tiap malam dalam sebuah keluarga Bapak Ibu, kami selalu sampaikan ulang kepada anak-anak. Berulang kali kami sampaikan. Michael, Daniel, Jennifer, papi mami sudah pasti tidak bisa nemenin kalian seumur hidup kalian. Tapi papi mami pengen kalian tuh ingat baik-baik. Nanti kalian dalam hidup ada waktu-waktu, ada masalah, teman gak bisa nolongin, kakakmu, adikmu gak bisa nolongin, keluarga gak bisa nolongin. Tapi ada satu sosok yang bisa nolongin kamu. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya siapa Bapak Ibu? Boleh nggak kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Itu cara yang simpel Bapak Ibu ngajarin ke anak. Kita ajarin tentang doa. Kita ajarin kenapa harus dibaptis. Kenapa harus baca firman. 30% anak muda Indonesia percaya bahwa untuk masuk surga nggak harus melalui Tuhan Yesus. Keselamatan nggak cuma melalui Tuhan Yesus. 25% anak muda Kristen setuju mendukung pernikahan beda agama. Saya bisa sebutkan angka-angka yang lain lagi. Rapuhnya, rentannya kekristenan anak-anak muda hari-hari ini. Salah siapa? Gereja nanti dulu. Gaya hidupnya hedon. Pah, duit. Mah, duit. Jajan. Taunya gitu doang. Kita mau omel-omelin, lu gak ngerti itu. Ibu, dari terbitnya sampai matahari sampai pada masuknya lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, kerja terus dari rumah ke rumah, cuci gosok apa, 3 pintu, 5 pintu dijalanin. Terus kemudian bilang, nah, mau dikasih ngomel, nangis. Udah deh Bu, gak usah buat jajan deh, buat beli pulsa, buat main game. Karena gak ngerti. Karena mereka ngertinya cuma apa? Beli.
belanja. Pengen kayak teman-temannya. Bapak Ibu, inilah